Shalom saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam sebuah wacana program ilahi. Dan saya percaya Tuhan melingkupi segala sesuatu di dalam pola pembicaraannya. Saya percaya firman Tuhan berkata, tidak ada sesuatu yang kembali dengan sia-sia. Ketika saya sampaikan, siapapun yang menangkap dengan sebuah kerinduan, kehausan, maka sesuatu kelegaan, jawaban, pemulihan dan kelepasan akan terjadi atas saudara. Oleh sebab itu saudara perhatikan firman Tuhan ini. Mari seperti biasa saudara kita membaca di dalam Matius 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawa dia ke bawah, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa sih yang tidak bisa ditolak dalam kehidupan ini? Ada satu yang tidak bisa ditolak oleh kehidupan ini, yaitu kepalsuan. Kenapa? Karena barang sesuatu yang palsu biasanya murah, saudaraku. Biasanya yang palsu, saudaraku, itu banyak merebah di mana-mana. Yang murah, saudaraku, sebenarnya itu lebih tersanjung dan mirip sekali. Ya, satu ketika teman saya mau kondangan, saudara. Prelente. Sepeda motor aja kredit belum lunas, tetapi dia pakai jam tangan emas. Kelihatannya cincin emas semuanya. Apa betul itu emas? Rupanya hanya imitasi palsu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sehingga ayat yang ke-10 dikatakan begini, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata nya disebut dalam bahasa Yunani hupaho, atau disebut namanya pension. Artinya saudaraku, hari-hari ini kita harus mesti waspada. Waspadalah, katanya begitu. Dengan apa? Terhadap penjual barang-barang palsu. Kalau engkau anak Tuhan, tapi engkau menjual barang-barang palsu, waspadalah. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, waspadalah terhadap apa? Rayuan gombal. Banyak anak-anak gadis, saudaraku, hamil di luar nikah. Karena apa? Karena kepalsuan, rayuan gombal, saudaraku, ya. Dan juga ada banyak sekarang ini juga iklan-iklan overdosis. Sebentar lagi kita akan mengadakan pesta pemilihan umum, saudaraku. Ingat, jangan saudara tergiur dengan iklan overdosis, karena itu sangat berbahaya. Di dalam ayat yang ke-7, mari kita lihat di sini. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan saya lebih lengkapnya di dalam Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudaraku, jelas baik ini, jelas Allah tidak bisa dicobai. Persoalannya kenapa
Ayat 1 dikatakan begini, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Saya mulai berpikir, di sisi lain, ya Tuhan tidak bisa dicobai. Ya, dan Tuhan berkata jangan cobai Allah. Tetapi di sisi lain, Roh Kudus sendiri seolah-olah bertentangan. Dan kalau engkau tidak tahu Alkitab, saudara akan berkata, kenapa isi Alkitab kok bertentangan Pak Pendeta? Ada sesuatu yang indah, karena hari inilah tema yang ingin saya bagikan pada saudara, yaitu aspal asli tapi palsu. Tapi sebelumnya saudara yang terkasih, mari kita dengarkan sebuah ujian yang saya percaya sudah diberkati oleh ujian ini. Amin. Hanya hadirat-Mu, tempat yang ku rindu, tempat yang terindah, tempatku menyembah-Mu. Segala keluh kesahku dan berat bebanku, Kau ganti sukacita saat ku di hadirat-Mu. Dan takkan lagi ku ingin jauh dari hadirat-Mu, takkan pernah ingin. Selalu ku rindu Kau Yesus, bersama-Mu di setiap waktu. Selamanya ku kan tetap menyembah-Mu. Hanya hadirat-Mu, tempat yang ku rindu, tempat yang terindah, tempatku menyembah-Mu. Segala keluh kesahku dan berat bebanku, Kau ganti sukacita saat ku di hadirat-Mu. Dan takkan lagi ku ingin jauh dari hadirat-Mu, takkan pernah ingin. Selalu ku rindu Kau Yesus, bersama-Mu di setiap waktu. Selamanya ku kan tetap menyembah-Mu. Hanya Kau Yesus, satu yang ku cinta. Hanya di hadirat-Mu, tempat Kau memberiku kekuatan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali hari ini, berapa banyak korban sekarang yang berkelimpahan. Demo marak di mana-mana. Karena apa? Karena bak jamur di musim hujan. Karena apa? Korban janji yang palsu, saudaraku. Oleh sebab itu, dengar baik hari ini, waktu engkau menghadapi segala sesuatu, Alkitab berkata, come back to Babel. Kenapa, saudaraku, tergiur dengan sesuatu yang palsu? Karena engkau tidak melihat kebenaran firman Tuhan. Dukun menjanjikan masa depanmu akan begini. Berbahaya, kau akan menjadi korban. Tuhan berkata, nyah, hupago atau pensiun, berhentilah selama ini. Engkau kena program kepalsuan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengar baik. Rupanya kepalsuan apa yang setan tawarkan di awal pelayanan Tuhan Yesus? Mari kita lihat. Yesus gak bisa dicobai, tapi Roh Kudus izinkan dia dicobai. Bukan berarti Allah mau dicobai. Jelas, karena Allah ingin berbicara soal kepalsuan hari ini.
Di dalam ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, saudaraku, apa kepalsuan yang pertama yang ditawarkan ya setan untuk kita? Pertama adalah soal mukjizat. Mukjizat ada palsunya, Pak Pendeta? Ada, kalau tidak sesuai firman. Saudara, mari kita lihat di dalam Keluaran 7 ayat 10 sampai 12. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu, perhatikan, dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli sihir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi sama, tapi tongkat Musa menelan tongkat-tongkat mereka. Bangga hanya dengan mukjizat itu sangat berisiko. Saya mengerti waktu pelayanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya diwarnai dengan mukjizat demi mukjizat. Tetapi jika tidak berlandaskan dengan firman, itu produk setan. Saudara, gereja yang kami layani, gereja yang penuh dengan mukjizat. Hampir setiap minggu kami mengalami mukjizat Tuhan. Tapi jangan diukur bahwa mukjizat itu sesuatu landasan kekristenan. Tidak. Karena ada saatnya Yohanes Pembaptis tidak pernah melakukan mukjizat, tapi firman-Nya merubah orang lain. Kalau firman Tuhan tidak bersentuhan menghasilkan mukjizat, kalau mukjizat tidak didasari oleh firman, ini sebuah kepalsuan. Saudaraku, apa alasannya Yesus memberi mukjizat pada kita? Dalam Yohanes 11 ayat yang keempat dikatakan begini, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi mukjizat itu membawa kita untuk memuliakan Tuhan. Ada banyak sekarang ini, saudara dengar baik, justru dalam mukjizat itu jemaat sekarang memuliakan pendeta, memuliakan organisasi, memuliakan gereja, dan ini sebuah kepalsuan dalam Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga jangan heran banyak jemaat Tuhan lupa diri dan tidak tahu diri, akhirnya secara tidak sadar meninggikan nama pendeta, meninggikan nama gereja, ministry, persekutuan, dan dia merasa dirinya kelompok eksklusif yang tidak bisa disentuh oleh apapun dan siapapun. Saudaraku, dalam Matius 28 ayat 19, saudaraku, mari kita perhatikan di sini. Di sini dikatakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini bukan sebuah perintah, tetapi ini hutang yang berbobot apa? Warisan. Saya masih ingat menjadi sekolah minggu dulu. Jiwa itu katanya nanti kalau kita ada di surga pakai mahkota dan ada berlian-berlian mutiara di atas mahkota kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mengerti engkau merindukan mukjizat, Bu. Tapi jika itu tidak berlandaskan firman Tuhan, hati-hati. Kalau hanya mukjizat yang kau lihat, kau cari dari gereja, setan pun bisa melakukan itu sama persis. Tapi apakah betul itu berlandaskan firman? Berlandaskan untuk memuliakan Allah atau tidak? Kalau tidak, sangat berbahaya sekali. Waspadalah. Yang kedua, saudaraku, mari kita lihat ayat yang kelima. Kepalsuan apa yang setan tawarkan di awal pelayanan Tuhan Yesus? Pertama, mukjizat. Yang kedua, ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Yang kedua ini, Yesus ingin mengajar bahwa ada kepalsuan di balik ini, yaitu soal lambang iman kita. Lambang iman kita. Wahyu 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini,
Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah takhta berdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Saya kasih tahu, ketika Stefanus melihat Yesus itu berdiri di kanan Allah Bapa. Kenapa? Karena waktu itu Yesus, Stefanus belum melihat Kristus sebagai wujud pribadi. Tapi ketika Yohanes di Pulau Patmos, ketika diurapi oleh Roh Allah, dia lihat Yesus yang betul-betul. Dia berdiri di atas takhta. Dia tidak dengan Bapa, dia tidak dengan Roh Kudus, tapi dia pribadi yang satu, dan itulah pribadi Trinitas. Saudaraku, oleh sebab itu di sini menyatakan bahwa apa kepalsuan yang kedua, yaitu tentang lambang iman kita. Sampai hari ini setan berusaha merombak lambang itu dengan nama pribadi manusia, dengan nama-nama gereja, organisasi, persekutuan, ministry. Saya sampaikan ini karena kami sebagai hamba Tuhan mengasihi saudara. Alkitab berkata, He is the same yesterday, today, and forever. Tetap sama lambang kita. Oleh sebab itu saudaraku, dalam Ibrani 13 ayat yang 8 tadi disebutkan bahwa segalanya boleh berubah. Segalanya boleh berubah. Tetapi jangan sampai nama Yesus sebagai lambang iman kita, tujuan iman kita, ini sudah tergeser dari hidup kita. Saudaraku, nama Yesus tidak bisa disamakan dengan harta. Nama Yesus tidak bisa disamakan dengan manusia. Dan ini yang saya sebut, apa bahayanya jika iman lambangnya bukan Yesus lagi. Dalam Markus 14 ayat 58 dikatakan begini. Dalam Markus 14:58, kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Pertama, kita akan menciptakan pesaing Tuhan Yesus nomor 1. Ingat, setan bukan pesaing Tuhan Yesus, tapi gereja Tuhan bisa pesaing. Suatu ketika saya dapat pelajaran yang cukup bagus, saudaraku, tentang antikris. Antikris itu bukan orang yang menolak Yesus. Yesus berkata, kamu panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi aku tidak mengenal engkau. Tetapi rupanya antikris itu dari kita. Apa itu? Waktu kita telah menjadi pesaing dia. Dan dengar baik, terjadi sekarang sebuah kepalsuan soal lambang iman kita. Betul gambarnya Kristus, tapi arti kekristusnya sudah beda. Dan saya melihat sekarang tidak salah, tidak berdosa. Ada mobil-mobil anak-anak Tuhan, bukan lagi sebutannya Yesus Juru Selamat, tidak. Stiker-stiker menyatakan gereja A, gereja B, pendeta A, pendeta B. Tidak salah. Jangan sampai roh kepalsuan ada di dalam hidup saudara. Ini yang sangat berbahaya. Waspadalah. Secara tidak sadar gerejalah yang sering mencoba Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu berarti bahwa banyak jemaat mati bunuh diri di dalam iman kita. Iman apa? Bukan lagi iman kepada Allah, tapi iman kepada manusia. Makanya itu disebut namanya iman yang bunuh diri. Ingat, apapun alasannya bunuh diri, bukan produk Allah. Apapun alasannya. Di Belanda suatu ketika dia berkata, Pak Pendeta, anak itu bunuh diri kemarin, katanya. Kenapa? Dia jatuh dari lantai 6 kalau tidak salah, pecah kepalanya Pak Pendeta. Dia berkata, aku ingin korbankan hidup untuk Tuhan. Saya kasih tahu, saudaraku, bunuh diri dengan apapun alasannya bukan datangnya dari Tuhan, tapi itu produk setan. Setan berkata, jatuhkanlah dirimu dari atas sampai ke bawah. Siapa yang memerintahkan? Bukan Tuhan, setan. Kalau hari ini engkau pemirsa ingin melakukan sesuatu, udahlah, percuma aku hidup, percuma aku. Ingat, jangan sampai engkau mengakhiri hidup. Itu sebuah kepalsuan.
Mungkin setan berkata, hidupmu udah gak ada artinya, mati saja, nanti masuk surga. Mati saja ketemu Yesus. Yesus yang mana? Yesus tidak pernah memberikan jalan kematian melalui bunuh diri. Itu produk setan. Saudaraku, oleh sebab itu dengar baik hari ini, bahwa kepalsuan-kepalsuan yang kita lihat hari ini, ayo kita ini perangi sendiri. Dengan apa? Iman kita tetap kepada Tuhan. Lambang iman kita tetap Yesus. Apapun yang terjadi atas hidup kita, Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Yang terakhir, saudaraku, ayat yang 8, mari kita lihat. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saudaraku, yang terakhir, kepalsuan apa yang setan tawarkan di awal pelayanan Tuhan Yesus? Pertama, mujizat. Jangan terkecoh dengan mujizat, tetapi terkecohlah, saudara, tergiurlah dengan sumber mujizat itu. Yesus adalah mujizat. Yesus itu sumber mujizat. Dan saya percaya, saudaraku, jika itu datangnya dari Tuhan, pasti berlandaskan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kepalsuan apa? Setan boleh membawa, bukan lagi iman kita berlambangkan Tuhan, tapi gereja. Ayo ke gereja sana, kamu akan menemukan mujizat. Saudaraku, mujizat bukan datangnya dari pendeta, mujizat bukan datangnya dari gereja, tapi mujizat datangnya dari Yesus Kristus. Saya tahu, di atas batu karang yang teguh, maka gerejaku tidak akan pernah direbut oleh siapapun. Tapi siapa yang mendirikannya? Bukan Petrus, tetapi Yesus. Haleluya. Yang terakhir, saudaraku, soal penyembahan. Dalam Imamat 26 ayat 30 dikatakan begini, dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala pedupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Saudaraku, soal apa ini? Soal penyembahan. Saudara perlu tahu bahwa kata aku muak dikatakan bahwa gawal atau reject atau afkir. Ada suatu ketika, ada seorang ahli-ahli Taurat berdoa menyembah di depan mimbar, sementara di belakang adalah orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, pemungut cukai maksud saya. Dan dia yang di depan dengan sombongnya berkata, Tuhan, aku tidak berdosa. Aku adalah 1 minggu 3 kali aku berpuasa. Saya tidak pernah melupakan pembayaran perpuluhan. Coba lihat yang di belakang ini, Tuhan. Tapi yang di belakang orang-orang pemungut cukai, Tuhan, aku orang yang berdosa. Bukan berarti berdosa diridhoi oleh Tuhan, bukan berarti yang berdosa itu disenangi oleh Tuhan, bukan saat itu. Tapi kesombongan buat saya menutup segala kebaikan hidup kita. Perlu saudara tahu, Yesus tidak pernah memerintahkan untuk menyembah dirinya, tetapi Yesus tidak menolak untuk disembah. Sebab sekalipun tidak disembah, dirinya tetap Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 13, kalau saudara lihat, betul kamu menyebut diriku Guru dan Tuhan. Saudara perlu tahu bahwa penyembahan apa yang ditolak oleh Yesus? Penyembahan yang berkapasitas kesombongan, kutuk, kepentingan pribadi. Yesus marah dalam bait Allah. Yesus mau merobohkan bait Allah. Yesus serius dengan soal ini. Dan bait Allah itu adalah kamu dan saya. Jangan ada kepalsuan dalam penyembahan. Artinya jangan ada kepalsuan dalam hidup kita. Waktu engkau menyembah, menyembahlah. Waktu engkau ke gereja, carilah Tuhan. Waktu engkau berdoa, bukan kepentingan untuk dirimu sendiri, tapi bait Allah. Selalu saya katakan, jangan berdoa minta harta, minta jodoh, tapi berdoalah supaya ada pembaruan dalam alamu. Waktu kebenaran itu ada dalam hidupmu, hidupmu kudus, saat itu Tuhan memerintahkan berkat atas hidupmu. Amin. Mari tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Jangan sampai terikat dengan kepalsuan. Ini akhir zaman Tuhan. Saya mau semua jemaat-Mu tertuju kepada Engkau saja, karena Engkau sumber segala sesuatu. Terima kasih, ampuni kami Bapa, sehingga kami mengidolakan pendeta, gereja. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus, akhir zaman setan membawa iklannya besar-besar tentang kepalsuan, tentang mujizat, kepalsuan tentang lambang iman kami, kepalsuan tentang penyembahan kami.
Persembahan kami untuk Engkau Tuhan. Mujizat aku mau dari Engkau. Dan Tuhan, lambang kami adalah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang saudaraku, kalau saudara ingin menghubungi kami, ada nomor-nomor telepon yang siap membantu saudara. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih atas saudara, sumbangsi saudara, atas partisipasi saudara untuk membantu program ini tetap jalan. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Maju terus dalam Tuhan, sampai berjumpa dalam program yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.